Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada ya, amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Fatimah Zahra. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang tak kalah menarik dari materi yang sebelumnya. Nah, sebelum ke videonya, seperti biasa, saya mau disclaimer dulu ya. Informasi ini saya ambil berdasarkan buku karya dari Zainuddin HM yang berjudul Jangan Cuma Ngomong, Menulis Dong. Seperti ini bukunya. Nah, di buku ini saya mengutip pada halaman 4 mengenai bagaimana munculnya ide. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan dengan topik kali ini. Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, siapa sih Zainuddin HM itu? Zainuddin HM merupakan seorang jurnalis senior grup Rakyat Merdeka yang mana saat itu di bawah naungan Jawa Post Group. Lahir di Jakarta 25 Mei tahun 1966. Aktif menulis sejak masa kuliah pada tahun 80-an dan setamat dari IKIP Jakarta. Pada tahun 93 sampai 99, beliau itu terjun total ke dunia jurnalistik dan di saat itulah ia memulai karirnya sebagai reporter, kemudian menjadi redaktur Kesra, hiburan, metropolitan hingga bidang politik di Harian Merdeka yang mana saat itu dipimpin oleh BM Diah. Nah, pada tahun 2000 beliau mengikuti pendidikan jurnalisme sastrawi dan investigasi dengan instruktur Profesor Janet Steele dari George Washington University AS. Beliau juga menjadi dosen matkul jurnalistik di STISIP Jakarta. Tak hanya itu juga, kini selain menjadi pemimpin dan mengelola surat kabar, beliau juga menekuni dunia perbukuan. Salah satunya buku yang saat ini saya pegang, yaitu Jangan Cuma Ngomong, Menulis Dong. Buku ini merupakan buku provokatif untuk penulis pemula. Persaingan industri di media saat ini semakin ketat, yang mana mengharuskan media itu mencari kiat-kiat yang spesifik untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Segmentasi dikenal sebagai strategi untuk membidik kelompok pasar yang jelas karena semakin dikenal di kalangan industri media. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan sekelompok tertentu pembaca yang dituju. Pada masa awal perkembangan media, segmentasi pada kelompok tertentu belum terlalu berjalan. Dalam artian, media massa itu masih bersifat sangatlah umum, tidak mengotak-atikkan pasar, juga tidak membidik pembaca sesuai dengan target media itu sendiri. Seiring dengan beragamnya kebutuhan konsumen, maka media itu dihadapkan pada pilihan segmentasi pasar tertentu. Seperti halnya dalam dunia pers Islam, pers Islam merupakan pers dengan segmentasi religius yang tentu saja menetapkan segmennya, yaitu umat Islam yang merupakan populasi terbanyak di Indonesia. Pers Islam itu sendiri bukanlah barang yang baru di Indonesia. Lahirnya pers Islam itu telah mendahului lahirnya republik ini. Bahkan tokoh-tokoh pers Islam itu turut berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Zainal Abidin Ahmad sebagai salah satu tokoh pers yang mewakili pers Islam. Ia menyebutnya wartawan yang melandaskan perjuangannya pada ajaran-ajaran Islam. Zainal Abidin Ahmad itu bukan hanya sebagai tokoh yang mengusung pers berlandaskan ajaran-ajaran Islam, tetapi juga menjadi tokoh wadah jurnalis muslim yang saat itu disebut sebagai Warmusi atau Wartawan Muslimin Indonesia pada tahun 1937. Nah, Warmusi ini kemudian mengembangkan lagi sayapnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Lantas yang menjadi pertanyaan publik yaitu, bagaimana sih kamu itu kok bisa menulis? Bagaimana caranya pers Islam itu mendatangkan ide pada era digital ini? Kok selalu aja sih dapat tulisan? Nah, Zainuddin HM membagikan bagaimana cara meluncurkan ide dalam pers, yaitu dengan kita melakukan sesuatu. Di dalam bukunya saya ingat betul bahwa beliau itu sering berkata, saya percaya bahwa ide itu bisa muncul dengan kita melakukan sesuatu. Kita tidak diam,
Nah, maksud dari perkataan tersebut yaitu misalnya ketika kita sedang menatap laut, muncullah ide-ide untuk menulis puisi tentang laut yang bergerak karena ombaknya. Atau bahkan ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga, kemudian muncullah ide-ide untuk menulis cerpen tentang keluargaku dan sebagainya. Nah, tiap-tiap penulis itu pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh ide. Proses penemuan ide itu sangatlah personal, bahkan seringkali terkait dengan pengalaman batin. Dunia tulis-menulis sangatlah terkait dengan bacaan, buku, majalah, tabloid, koran, pokoknya semua hal-hal yang tertulis. Karena itulah, penulis yang kaya ide biasanya memang sering dan gemar membaca. Bahkan membaca itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tanpa membaca, jiwa penulis itu terasa kering, otaknya bakalan kosong, kreativitasnya bakalan macet. Ini sangat baik dan penting diperhatikan oleh calon penulis pemula. Banyaklah untuk membaca, apa saja silahkan. Yang terpenting bacaan yang mengunggah munculnya ide dan kreativitas untuk menulis. Jadi dapat kita ambil makna bahwa semua orang itu bisa menulis ya, kalau didorong dengan niat dan kemauan. Jangan hanya ngomong, kita juga bisa mencurahkan perasaan itu dengan tulisan. Ditambah dengan teknologi yang semakin maju, banyak platform-platform yang tersedia dapat memudahkan kita para penulis untuk mencurahkan perasaan mereka. Dan juga menulis dan membaca itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Itulah mengapa dulu waktu kita sekolah, Bu Guru selalu bilang, jadikanlah membaca itu sebagai hobi dan menulis sebagai tempat untuk mengutarakan pikiran. Jadi mulai sekarang rubahlah mindset kita, di mana ada niat dan usaha, itu kita semua pasti bisa menjadi penulis yang handal dan juga cermat, insya Allah. Nah, itu dia video dari aku mengenai Zainuddin HM. Siapakah itu? Pasti kalian semua udah tahu kan Zainuddin itu siapa. Itu aja video dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.